Balik lagi bareng dua kacamata. Berbeda-beda tetap julid jua. Ada menteri bertanya pada bapak. Jadi ada menteri bilang bahwa, Bertanya pada ada menteri bilang Bertanya pada baca. Ya. Ada menteri bilang ada menteri bilang pengusaha mendesak agar pemilu 2024 itu diundur. Ini ada-ada aja ya Pak Bahlil. Emang pemilu bisa diatur-atur sama pengusaha gitu? Request, Pak nanti pemilunya diundur, Pak nanti pemilunya 2022 aja. Emang bisa? Kok negara diatur-atur sama pengusaha? Kalau pesanan kan harusnya bisa ya, kalau pesanannya kan sesuai pesanan, by Ya. order. What? Naga-naganya ini mau nyambung ke 3 periode ya? Bisa jadi juga sih. Tapi nih ya, kalau pemilu diundur sampai 2024, kalau 2024 pemilu diundur, berarti masa jabatan presiden jadi diperpanjang dong. 2027 ya? Bisa jadi, atau mungkin, ya nggak tahu. Iya. Tapi anehnya ya, giliran pemilu kok mintanya diundur. Giliran pilkada kemarin lagi panas-panasnya COVID, lanjut. Kejar tayang gitu ya? Kejar tayang. Kalah saing sama si layangan itu yang Iya, lagi bener. patah-patah itu. Lagian Pak Bahlil ini ada-ada aja sih. Pak Bahlil. Bahlil. Ya, pakai I. Bukan U ya? Kalau pakai umah jadinya Bahlil. Buhlil. Kok Lul Lil? Gimana sih Lul? Ada aja Pak Bahlil, Lul. Ya, sebenarnya kok bisa ya penguasa diatur oleh pengusaha gitu ya? Menurut lu sekarang? Ya nggak ada yang tahu maksudnya. Iya sih. Tapi enggak lah, masa negara diatur sama pengusaha gitu kan? Masa negara presiden anaknya duitnya miliaran, bisnisnya nggak mungkin kan? Iya juga ya. Tapi pengusaha sama penguasa itu beda doang loh. Iya juga ya. Iya. Tapi ini ada berita dari Arena Musyawarah Majelis Syuro ke-6 PKS menanggapi isu tentang 3 periode lah, perpanjangan masa jabatan presiden lah, atau penundaan pemilu lah yang menurut PKS itu nggak Urgent ya. nggak urgent atau nggak demokratis lah. Kita lihat aja nih. Musyawarah Majelis Syuro ke-6 PKS menghasilkan beberapa poin keputusan sebagai berikut. Pertama, PKS menentang wacana penundaan pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kita tuh udah effort banget buat reformasi ya. Tapi kenapa harus kayak flashback lagi ke zaman baheula gitu? Iya ya. Dulu sampai naik ke atas Gunung Kura-Kura, kita sampai mengalami masa krisis yang luar biasa ya. Udah hidup loh di situ ya. Udah. Gue gak punya TV sih. Gimana? Emang hidup lagi? Maksud lu KKN hidup lagi? Lo adeknya ada? Apa? Adeknya ada? Kakaknya ada kan? Oh, iya. KKN, ADN. KKN maksud lu hidup lagi? Selain desa penari ya. Oh iya, oke. Maksud lu hidup lagi? Nggak mungkin kan anak presiden yang sekarang itu bisnis miliaran? Nggak mungkin kan? Atau nggak mungkin anak presiden sekarang itu dia punya saham yang gede di perusahaan? Atau punya yang itu yang lagi tren itu koleksi selfie dari zaman NFT? Oh iya. Nggak mungkin. Presiden yang sekarang mah anaknya pengusaha bener. Oh iya, gak suka selfie ya? Jualan pisang tuh miliaran. Kamu pernah makan? Belum. Jualan martabak tuh hasilnya
gede. Oh. Jadi jangan suka julid. Jualan martabak dan jualan pisang omsetnya miliaran. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Boleh nggak sih dilaporin? Ya boleh dong. Laporin apanya nih? Maksudnya laporin kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu. Kayak Kalau misalnya ada gitu-gitu. pelanggaran, ada Iya. korupsi, boleh dong dilaporin. Oh iya. Takutnya nanti kalau lapor malah dilaporin balik. Tapi kan Pak Presiden kita bilang kalau mau melaporkan korupsi dapat 200 juta. Lah kalau ininya lebih besar bagaimana? Untung ya, laporin dapat 200 juta. Iya bener juga. Ya, balik lagi ke tadi masa jabatan presiden dan pemilu yang diundur. Gimana sih sikap kita sebagai orang yang adil dan sejahtera? Tolak lah. Anginnya. Buat anak-anak Jaksel yang lu suka mental health, yang literally lu suka witches, nabati, sekarang Sekarang apa nanti? sebentar lagi lu bakal jadi anak daerah. Lah, kok bisa? Jakarta udah bukan literally ibu kota lagi. Loh, DKI kepanjangannya apa, Mas? Daerah khusus ibu kota. Oh iya, maksudnya Jakarta udah bukan ibu kota lagi. Jadi lu kalau mau healing tuh baliknya ke Jakarta. Nanti DKI jadi mantan ya? Mantan. Iya. Ya di tengah-tengah krisis kita yang belum juga pulih akibat pandemi, pemerintah tuh kayaknya ngotot bener loh. Pengen pindah ibu kota, heran gue. Pertanyaannya adalah siapa yang mendesak? Nah itu dia. Mendesaknya dari mana? Pemerintah bilang pindah ibu kota itu mendesak. Apa sih yang mendesak? Ini urusan perut. Baru-baru ini selain yang tadi terkait perpanjangan presiden dan pemilu, Perpanjangan presiden tuh opo mas? masa jabatan presiden dan pemilu 3 periode, Bukan pemilu 3 periode. Kacau. pemilu yang diundur. Nah, masa jabatan 3 periode. Aduh, aku takut lu sama Pak Luhut. Ini ada kabar menarik yang dikeluarkan oleh Jokowi begitu. Ya pemerintah lah. Iya. Dia mengeluarkan statement bahwa ada larangan ekspor batu bara. Dan itu hanya uniknya kebijakan ini hanya berlangsung 11 hari. Singkat ya? Kilat. Wah. Ya. Kamu merasa ada yang Ya itu udah biasa kayaknya. ya, kalau saya melihat soal kilat atau enggak itu teringat dengan pos. Zaman dulu. Iya, zaman dulu itu kalau ngirim perangko kan ada yang kilat. Nih aku rasa tuh perangkonya udah banyak. Jadi kilat bener. Bukan. Apa? Yang kurang tuh amplopnya. Jadi kilat pas ada amplop. Ya. Kilat 11 hari. Jadi konteksnya adalah pemerintah melarang ekspor batu bara karena untuk stok PLN. Jadi biar PLN tidak mengalami krisis atau kita nih Tidak nggak biarpet ya. Ya nggak biarpet, nggak mengalami krisis listrik. Biar kita nggak swing apa sih? Sumbeng. Bukan. Keberisikan token gitu loh. Titit. Gitu ya. Iya. Istana pernah bunyi gitu nggak sih? Dapurnya kayak. Ini bunyi. Dapurnya. Dapur istana. Setelah dilarang buat ekspor untuk menjaga pasokan batu bara buat PLN, baru 11 hari dibuka lagi. Kenapa harus 11 hari ya? Bukan 7 hari atau 40 hari. Kelamaan masa indah.
Jadi 11 hari udah boleh lagi ekspor. Ya mungkin masa idahnya segitu. Mungkin karena kita mau pindah ibu kota, jadi butuh cuan. Oh, ada tuh cuan yang enak untuk dimakan. Cuanki.